Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis pada surat Al-Alaq ayat 11 sampai 19. Akan tetapi sebelum kita masuk pada inti ayat per ayatnya, Ustazah ingin mengajak kalian untuk belajar bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan pada saat itu. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak mengenal Allah lagi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sehingga pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah itu adalah masa di mana sebelum Islam datang. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad pada waktu itu merasa hatinya resah melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hira. Apa itu Ustazah berhalwat di Gua Hira? Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan keluar untuk merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiah, pada saat itu Nabi Muhammad tidur di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surat Al-Alaq ini diturunkan setelah surat At-Tin. Dan sesudah surat Al-Alaq adalah surat Al-Qadar. Setelah itu, Nabi Muhammad secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu ketika pada usia 40 tahun. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar pada inti dari ayat per ayatnya. Pada ayat 11 yang berbunyi Ara'aita in kana 'alal huda, yang mempunyai arti bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maksudnya di sini adalah bagaimana jika orang yang dilarang, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah justru yang berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya berada pada akidah yang benar atau sudah berada pada jalan Allah. Ayat ke-12 yang berbunyi au amara bit taqwa, yang mempunyai arti atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah sedangkan engkau Abu Jahal justru malah menghardiknya dan mengancamnya bila ia mengerjakan sholat. Ayat ke-13 berbunyi Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, yang mempunyai arti bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Maksudnya adalah di ayat ini ditanya kembali, dan bagaimana justru kalau orang yang ternyata melarang, yaitu Abu Jahal,
itu adalah orang yang justru berdusta dan tidak berada pada jalan yang benar. Kemudian pada ayat ke-14 berbunyi alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Maksudnya, tidaklah Abu Jahal mengetahui bahwa Allah telah melihat dan mendengarkan pembicaraannya. Dan kelak Allah akan membalas perbuatannya dengan balasan yang setimpal. Ayat ke-15 berbunyi, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasfiyah, yang artinya ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya di sini adalah apabila ia tidak berhenti melakukan perbuatan yang selalu memusuhi, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dengan cara menarik kepalanya. Ayat ke-16 yang berbunyi, naswiyatin kadzibatin khoti'ah, yang artinya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maksudnya ayat 16 ini adalah Abu Jahal yang mendustakan dalam ucapannya dan durhaka dengan perbuatannya. Ayat 17 berbunyi, falyad'u nadiyah, yang artinya maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Maksudnya di sini golongan adalah kaumnya atau kerabatnya. 18 sanad'u zabaniyah, artinya kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Siapa sih malaikat Zabaniyah itu, saudara? Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Dan ayat 19 berbunyi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, yang artinya sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah pada ayat terakhir ini berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang yang jahat dan berisi tentang perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Demikianlah isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan semangatlah belajar untuk bisa menggapai cita-cita kalian, karena kesuksesan membutuhkan sebuah pengorbanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.